Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya di video ulasan saham ya. Di video kali ini kita akan coba untuk mereview beberapa emiten yang beberapa waktu ini menjadi trending topik ya. Dan kita kemarin khususnya MNC ya, MNC kita fokus ke grup MNC. Kalau kemarin Bapak Ibu sudah nonton market review saya, di market review itu saya sudah ulas mengenai MNC ya, tapi mungkin nggak terlalu detail karena itu videonya adalah video market review. Tapi it's okay. Ya, kalau lupa silakan nonton lagi karena kebetulan market review saya belum buat yang baru ya. Dan yes, kita langsung saja kita mulai. Kita mulai dari composite dulu. Nah, ini composite. Composite seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, mantul bener-bener persis dari skyline ya. Mantul dari skyline. Jadi sedikit saya sayangkan. Kenapa saya sayangkan? Kenapa nggak nutup gap dulu? Tapi sebenarnya terlepas dari ada gap atau nggak ada gap, di sini membuktikan bahwa level skyline atau selendang menjadi support kuat, bahkan mengungguli gap itu sendiri. Iya nggak? Betul nggak? Jadi kita lihat di sini Skyline begitu powerful ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru bergabung bersama Winner Stocks Indonesia dan pengen tahu keampuhannya garis-garis selendang, skyline dan V-line, nah ini kelihatan. Jadi begitu dia benar-benar rebound dari level skyline ya, benar rebound dari skyline. Terlepas dari itu juga berhenti persis di level garis yang sudah kita buat. Jadi level 6045 dan 6113 ini Bapak Ibu bisa cermati ini support kuat betul-betul dia ini resisten yang cukup kuat kita lihat ya resisten yang cukup kuat atau support yang cukup kuat atau garis batas ya yang cukup kuat yang membuat candle tuh sampai kalau koreksi tertahan di situ, kalau dia rebound tertahan di situ ya. Jadi cukup kuat sekali ini garis dua ini. 6045, 6113 dan saya melihat juga level 5940-an ini juga menjadi support kuat juga ya. Walaupun saya berharap dia nggak sampai situ sebenarnya. Tapi kalau saya bilang kalau memang mau koreksi ya koreksi kita nutup minus dulu lah, nutup gap dulu deh. Minus kalian gitu ya. Dan kabar gembiranya adalah hari ini asing membukukan net buy ya 147 miliar dan transaksinya lagi-lagi di atas 10 triliun ya. Sekarang hari ini 11,6 triliun. Luar biasa banget ya, luar biasa banget. Dan untuk besok sama pasti yang akan kita rekomendasikan untuk Bapak Ibu sekalian. Saya merekomendasikan pertama adalah saham ISAT. Tapi Pak Isat kan sudah naik, yes naik, tapi kan dia lagi di area sideways dan dia mau breakout 7.000. Nah, kalau buat saya pribadi, beli kapan? Beli kalau udah di atas 7.000 deh. Itu firm kalau dia confirm naik. Contohnya hari ini yang kita lihat breakout itu adalah ASA ya. Ya nggak sih? Ya, dia begitu breakout level 2350 kan langsung buat langsung naik terbang. Ya, itu namanya breakout ya bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali trading yang lagi belajar ya namanya breakout itu ini seperti ini nih. Dia breakout 2350 udah breakout langsung naik ya. Terus apalagi yang contoh-contoh breakout dan contoh yang kita lagi nungguin lagi breakout juga adalah Cepin. Ini kita nungguin breakout tapi dia nggak breakout ya. Ini kalau breakout juga kita berharap di bagus juga ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih dicepin, hold aja nggak apa-apa. Dan ya, itu dua apa pertama ISAT yang pertama ya. Terus kedua adalah ESA. ESA ini juga lagi sideways, saya tunggu breakout juga. Jadi edisinya adalah tunggu breakout nih ya. Nah, dia kalau bisa breakout level ini bagus banget. Level berapa sih ini? Coba kita coba 392 atau mungkin 390 kali ya. Saya 391 ya, 392 rasanya oke. Ini sebenarnya nggak buat skala nih. Terus keduanya
382. Jadi dia kalau dia bisa breakout areal 391, 390-an ini, boom, ya ini silakan cermati ya ESA. Terus kedua adalah TPIA. TPIA juga kita tunggu breakout ya. Nih, breakout di bagian bawah tepatnya. Dia setelah dia ngayun-ngayun ini, kita tunggu dia breakout level ini sebenarnya. Ini mungkin kita turunin dikit. Sebentar. Nah, ini 8.100 ini jadi resisten kuat ya. Ini kena turun dan tadi kena lagi dan belum bisa breakout. Besok kalau dia bisa naik di atas 8.100, Bapak Ibu silakan cermati, silakan beli ya. Kalau yang sudah beli di bawah udah nawar di bawah ya besok berarti nambah, waktunya nambah ya. Tambah porsi lagi kalau dia bisa breakout selendang ya, bisa nembus ke atas selendang. Itu TPIA. Terus keempat adalah BFIN. BFIN ini bukan breakout. BFIN ini kita tunggu dia mantul dari support. Hari ini mantul dari support. Yes, mantul sih. Cuma belum, saya kok lebih suka dia agak swing lagi. Tapi kalau mamanya dia naik lagi, nah sama juga sih, ini nunggu breakout juga. Dia kalau bisa breakout 865 silakan cermati ya. BFIN ini dia breakout lagi, keren ya. Oh, satu contoh breakout lagi yang tadi itu adalah Arto. Arto juga tadi contohnya breakout ya, contoh breakout dia naik, tapi penutupan bener-bener tutupnya di 12.650, nyebelin banget ya. 12.600, sedikit di bawahnya. Ya, itu. Terus yang satu emiten lagi adalah Inco. Inco ini juga nunggu breakout juga sih. Lebih afdol kalau dia bisa naik di atas 4940 ya. Secara sekarang kan ketahan resisten skyline. Kalau dia besok bisa naik, bisa nanjak lagi, wah itu keren. Ya, silahkan cermati untuk 5 emiten ini. Ya, 5 emiten ini untuk besok ya. Pertama adalah ISAT, kedua ESA, 3 TPIA, keempat BFIN, kelima Inco. Ya, silakan cermati. Ada kalau Inco sebenarnya satu lagi sebenarnya Antam sih. Antam juga lagi tungguin breakout juga. Sekalian aja dah. Nah, Antam itu kalau dia bisa breakout ini mungkin oke nih. Ya, dia level-level breakout ini kalau dia bisa breakout keren lah. Kita menantikan itu ya. Secara dia juga sideways ini. Sideways tapi trennya masih up. Silakan cermati Bapak Ibu, itu rekomendasi kita ya. Dan saya masuk ke ulasan dan ada beberapa emiten mau saya ulas ya, khususnya di MNC. Pertama, BHIT. BHIT ini kalau kita lihat trennya, pada dasarnya memang kan dia kalau breakout V-line, breakout N-line dia langsung terbang. Nah, yang saya khawatirkan sekarang sudah overheat. Walaupun kita cek kalau lihat di weekly dia masih ada berpotensi ke 163. Tapi kalau saya lihat risk and rewardnya sudah nggak imbang. Jadi kalau dia turun ke bawah sama dia naik ke atas sudah nggak imbang. Jadi itu sebabnya tadi saya jualan. Sebenarnya nggak sengaja karena saya juga berharap besok saya bisa naikin trailing stop atau automatic atau apalah. Tapi nyatanya kejual, ya nggak apa-apa lah. Nah, tapi saya lihat ini targetnya sudah tinggal dikit nih. Ini target kalau di monthly 163 rupiah, yang mana naik 14%. Di weekly-nya juga sama 163, 14%. Nah, di daily-nya 163 itu ya lumayan ya, masih lumayan. Jadi kalau dia ini apalagi dia ada ninggalin gap juga di sini. Saya khawatir dia ada gap gini agak-agak ngeri-ngeri sedap. Secara BHIT ini juga masuk UMA hari ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa pantau untuk besok. Kalau besok dia masih bisa ada tanda-tanda rally, silakan Bapak Ibu masuk bertahap. Pertanyaan adalah begini, tanda-tanda rally itu bagaimana sih tanda-tanda rally? Tanda-tanda rally itu ada beberapa. Pertama, dia volumenya pagi-pagi itu udah masif sekali. Dan dia masuk dalam top aktif. Saham pagi-pagi udah top aktif. Kemudian pastikan dia pembukaannya tidak di bawah harga penutupan kemarin. Makanya kalau Bapak Ibu cermati, kalau yang mau rally biasanya dia selalu gap. Dia selalu membentuk gap, ya.
banyakan umumnya. Atau kalau enggak dia lompat, dia turun dulu terus dia naik lagi. Contoh ini sebenarnya dia kan gap nih. Dia pembukaan di sini, dia naik terus dia nge-swing, nutup gap terus dia rebound. Nah, kalau tadi sayangnya dia nggak tutup gap. Kalau dia tadi tutup gap, wah itu enak deh. Sayangnya nggak nutup gap. Jadi saya agak ngeri-ngeri sedap di sini. Itu B-hit ya. Kemudian yang bisa kita cermatin dalam beberapa waktu ini adalah sebenarnya BABP. Cuma BABP ini dia sudah terlalu jauh meninggalkan selendang dan lagi-lagi dia juga ada gap di sini. Walaupun transaksinya masif sekali, ya walaupun transaksinya masif, tapi saya sementara untuk trading pendek dulu ya, untuk trading pendek dulu. Saya tungguin kalau besok dia bisa langsung sama seperti strateginya, besok bisa langsung di atas 416 dan bisa breakout lagi, wah ya itu berarti bagus. Tapi kalau selama dia belum, saya masih tunggu. Khusus untuk BABP, hati-hati Bapak Ibu, karena tanggal 5, kalau nggak salah tanggal 5 Juni atau tanggal hari Sabtu apa ya? Tanggal 4 Juni kalau nggak salah, tanggal 4 Juni dia dapat surat UMA. Biasanya kalau surat itu biasanya 2-3 hari kalau transaksinya masih sangat volatile, langsung disuspend. Jadi, kalau saya bilang besok kalau besok trading terus tanggal 11 ya disuspend, karena ini baru suspend pertama, mungkin hari Seninnya udah bisa dibuka. Sebaliknya, kalau seumpama besok langsung disuspend dan bukanya hari Jumat, nah ini yang agak saya kurang suka. Bukanya hari Jumat, hari taking profit, kalau orang pada kalap jualan, dia punya momentum ngegasnya hilang. Jadi itu skenario saya. Jadi saya berharap BABP kalau bisa besok jangan suspend dulu. Kalau mau suspend mungkin di hari Jumat aja. Jadi sekalian Senin buka ngegas lagi. Terus yang related dari B-hit BABP itu satu lagi, BCAP. Ini related banget. Nah, cuma sayangnya dia nggak se-hit. Hari ini dia biasa saja. Volume juga biasa. MNC Group kan ada banyak. Banyak dan banyak yang nggak jalan hari ini. Contoh KPIG, ini nggak jalan. Malah ARB. Hampir ARB ya, KPIG. Terus ada IPTV. Juga kurang bagus. Terus ada lagi MNCN. Juga kurang bagus. Berarti benang merahnya apa sih? Apa Bapak Ibu bisa ambil benang merahnya? Ya, benang merahnya adalah yang lagi hit adalah digital finance. Jadi BABP ini dia potensi naik karena dia ada motion bank. Dia mau masuk ke lini baru untuk perbankan, bank digital. Dan dia terintegrate dengan beberapa nanti platform dan lain-lain. Ini dia punya ambisi ya. Dan yang correlated dengan berhubungan dengan BABP paling dekat di atasnya itu kalau nggak salah BCAP. Habis itu yang menaungin semuanya adalah BHIT. Jadi tiga saham ini saling memiliki keterkaitan. Itu sebabnya nggak semua grup MNC bisa di grup bisa ditubruk ya, harus lihat-lihat juga. Kalau saya tetap lihat sahamnya saja, terlepas dari macam-macam saya lihat sahamnya aja ya. Oke. Moga-moga ini menjawab pertanyaan Bapak Ibu bagi yang masih mau untuk masuk ke BHIT, BABP dan BCAP, BACP apa BCAP lupa. Saya sarankan sih kalau Bapak Ibu nggak bisa pantau atau masih ragu-ragu atau nggak yakin atau slow respon, punya kesibukan macam-macam, saya bilang jangan sentuh barang-barang begini dulu ya. Jangan sentuh barang-barang ini karena risk and reward-nya udah nggak imbang. Oke? Ya, itu yang ingin saya bahas, yang saya bagikan. Terus kita coba yang mau bahas bahas emiten. Pertama, Antam. Antam udah sekilas saya ulas. Antam itu lagi sideways dan potensial naik juga terbuka lebar ya. Nah, tapi dia harus bisa menembus resisten di level 2600. Kalau dia bisa menembus resisten 2600, challenge berikutnya 2700,
Dan kalau bisa bagus, dia tembus. Target saya dia harus bisa ke level 2880, 2885, 2900. Itu antam ya. Kalau lihat weekly-nya juga pada dasarnya masih bagus ya. Weekly-nya candle masih di atas selendang. Nice, masih oke. Terus habis antam ada bank. Wah, bank ini udah lama sekali nggak ada yang. Bank average-nya 2950. Sekarang 29. Oke, besok kalau dia turun lagi, jualan dulu. Kalau dia turun lagi. Sebenarnya dia ada corporate action, yang mana AMRT mau masuk ke dia ya. Tapi kembali lagi, belum valid. Dan saya nggak tahu kenapa sentimen kayak begitu aja nggak bisa mengkerek dia naik. Berarti jangan-jangan itu cuma rumor-rumor buatan doang. Saya nggak tahu. Realnya bagaimana? Ini AMRT, ya Alfamart. Dan kalau saya lihat, benerankah dia bakal masuk ke sini, saya juga masih tanda tanya. Kalau mau spek buy, better di support. Pastikan sudah ada di support baru serok. Kalau belum, mending jangan. Seroknya supportnya di mana? Ya paling nggak kalau saya lihat panjangnya ini berarti di sini, di level V-line. Sejak dia naik itu, dan sekarang turun, ini kok saya cenderung melihat ada pola distribusi. Jadi saya melihat masih belum ada keseriusan di emiten ini untuk naik ya. Kemudian selain BNK ada BHIT. Nah, BHIT tadi sudah bahas ya. Pertanyaan boleh beli nggak? Saya bilang jangan dulu ya. Terus kedua adalah BRMS. BRMS average-nya ada di berapa? Di 99, sedangkan dia sekarang ada di 93. Ya, bikin galau lah biasa. Berharap dia segera mantul lagi dari Skyline, kembali rebound. Kalau lihat transaksinya cukup besar ya, lumayan. Jadi sebenarnya ini masih bisa peluang oke. Perhatikan juga kalau mau trading, perhatikan juga ininya. Nah, ininya juga masih belum belum naik ya, masih berkutat di area sini, belum benar-benar bisa bikin pola yang bagus. Berarti saat ini kita masih wait and see dulu terhadap ini. Kalau jebol sekalian jual. Kalau dia rebound, breakout level harga 100, silakan tambah porsi ya. J-Sky chart weekly tertahan, Skyline better jual atau boleh hold? Oke. J-Sky juga trending topik ya. Tertahan Skyline. Kalau saya lihat momentumnya bagus ya, momentum bagus. Ini perhatikan. Jadi kalau lihat ada halangan di sini, kita lihat power kendaraan kita bagaimana. Kalau power kendaraan kita cukup bagus, cukup solid ya, kita berani hold ya. Powernya lihat dari sini nih, Smart Money Indicator. Terus daily-nya lihat juga. Smart Money Indikatornya kan ngeri banget. Jadi dia potensi untuk ngegas sebenarnya cukup besar JSK ini. Secara sudah lama banget dia masih di situ-situ saja. Ini monthly loh ya. Jadi saya bilang sih oke, masih masih bagus lah ini. Silakan yang mau coba spekulasi silakan. DSK transaksi berapa? Oke, 100 miliar hari ini, 99,9 miliar, dan transaksi 20 harinya itu cuma 10,9. Jadi pastikan Bapak Ibu dananya nggak boleh lebih dari 10 juta ya. Selain JSky, Mika, spekulatif bull, mantul dari N-Line Daily, dan juga mantul dari V-Line Weekly. Harganya 2440. Oke, kemarin memang kita rekomendasikan Mika. Tapi kita nggak beli karena dia belum bisa breakout 2750 ya. Dan kita lihat weekly-nya. Oke, weekly-nya tertahan V-Line benar ya. Ya, spekulatif. Sudah spekulasi. Kalau jebol ini berarti jual ya. Jebol 2380, 2370, better jual dulu ya. Nih, jebol N-line 2390. Oke, jebol N-line sesuai N-line dan sesuai V-line ini ya. Pokoknya jebol ini jual dulu. Dan tower 1195. Oke, tower. Tower juga pada dasarnya masih oke banget. Weekly-nya lihat uptrend. Bapak Ibu ya, weekly-nya uptrend. Lebih suka kalau dia bisa breakout all time high-nya di 1325.
dan yes, tertahan di level selendang. Nyicil beli ya, nyicil beli kalau di sini dia disupport ya. Batasi resiko jika jebol ini, tapi saya bilang dia potensi rebound dan potensi naik lagi masih cukup kuat ya. Itu Tower, kemudian berikutnya Unilever. Harganya 5.700, apakah boleh ditahan? Melihat chart monthly ada support 5.200. Wow, hebat sekali analisanya ya. Hebat, hebat. Keren. Makin lama makin keren-keren nih. Saya tahu betul yang nanya ini dulunya seperti apa cupunya dan sekarang sudah mapan. Bagus. Oke. Dia sudah disupport ya. Kalau kita tarik ini kita tarik garis sini. Ya, ini benar-benar disupport ya, benar-benar disupport. Eh FTX kan 5.700, apakah boleh nahan? Saya bilang tahan dulu aja. Dan malah spekulatif buy. Kalau dia jebol ini jual. Itu kita bilang spekulasi, namanya spekulasi ya seperti itu ya. Kalau dia jebol jual, tapi kalau dia ketahan ya udah tahan aja. Secara kita lihat monthly-nya, wah ya boleh 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 tahan atau buy on weakness ya, buy on weakness kalian deh. Moga-moga dia bisa mantul. Kalau mantul, cuan dikit jualan dulu aja. Ini kalau saya lihat trennya monthly masih jelek banget. Tapi kalau percaya dengan Unilever dan ingin hold ya silakan, boleh-boleh aja. Ya. Target terdekat kalau dia rebound ke 6.000 dulu ya. Kalau dia breakout target 6.000 dulu. Ini jadi targetnya nih, ya. Saya kasih warna yang berbeda biar gampang kenalin. Ya, target ini dulu 6.000. Kemudian tebik pas di all time high 325. Selanjutnya harus beli kah? Yang pasti cuan. Cuan nggak? Cuan dong ya. Tebik itu gini, setiap kali dia breakout all time high, dia koreksi. Setiap kali breakout all time high, koreksi. Pokoknya yang cuan dari tebik, kalau saya bilang hold, sembari jaga trailing stop. Trailing stopnya di mana? Kalau jebol ini. Kalau jebol ini, jualan ya. Kalau besok jebol 3.090, jualan dulu. Walaupun doa saya beserta kalian semua masih bisa naik ya. Ini batas batas jebol ya, batas trailing stopnya ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena ini selendangnya jauh loh. Hati-hati ya, walaupun powernya gede. Nah, makanya kita lihat besok. 227 miliar per hari. Oke. Nggak usah khawatir, kalau lihat transaksinya, ini belum selesai. Masih bakal ngegas lagi ya. Kalau lihat monthly-nya, keren banget. Lihat weekly-nya, juga keren banget. Jadi, hati-hati, dia potensial koreksi juga, nge-swing juga besar. Jadi kalau dia nge-swing, nanti dia bisa lanjut lagi ya. Manfaatkan itu aja momentum untuk buy on weakness nanti. Jadi jaga trailing stop atau kalau saya boleh bilang sell on strength ya. Oke, ini ulasan saham dari kita hari ini. Semoga apa yang saya bagikan berguna bagi Bapak Ibu dan semoga besok cuan melimpah. Oke, stay safe semua, stay healthy. Bagi Bapak Ibu yang sedang saat ini sedang ada di area pandemi dan potensi untuk terkena COVID cukup besar, pastikan jaga protokol kesehatan dengan ketat. Oke, sampai jumpa semua. Stay safe, stay healthy, and God bless.